Kemudian masalah muridnya atau muridnya. Arahnya. Kenapa kamu tidak jawab salah? Kurang kompak jawabnya. Salahnya nggak biasa ya? Biasanya jangan ngomong itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar kan? Yang ngomong itu Assalamualaikum, ya kan? Nanti kok nggak jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa adhim wa karim wa majid ala habibina Mustafa abul qasim sayyidina wa maulana Muhammad al-mustahibah bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bi jawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal bi jahi maula bilal amin ya rabbal hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at rahimahumullah. Wabil khusus kepada para ahli, para ulama, para ustaz-ustaz yang hadir mulai ujung sebelah kanan sampai ujung sebelah kiri. Wabil khusus pula kepada sahabat saya Habib Fahmi Al-Habsyi dari Kota Malang. Wabil khusus pula kepada segenap jajaran pengurus Majelis Maulid dan Sholawat Al-Mukhtar, khususnya kepada ketuanya Ibu Maimunah dan segenap para panitia-panitia penyelenggara. Alhamdulillah, tidak ada kata-kata yang patut kami haturkan kecuali memuja dan memuji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat yang paling utama, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat seger waras, bagi yang seger dan bagi yang waras, sehingga atas takdirnya Allah kita semua bisa berkumpul bersama-sama dalam suatu acara yang telah kita sepakati bersama, yaitu pengajian dan sholawat dalam menyambut tahun baru Hijriah sekaligus milad maulid majelis dan sholawat al-mukhtar. Mudah-mudahan istiqomah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para mbak-mbak dan para mbak-mbak serta mbok-mbok yang kita semua berkumpul bersama-sama dalam acara ukhuwah, dalam acara silaturahim nyambung dulur. Mudah-mudahan barokah, barokah dunia, barokah akhirat. Amin Allahumma. Tema yang kita pilih adalah tahun baru Hijriah, ditandai dengan hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah menuju ke Causeway sampai di umat Sopo. Ditandai hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah menuju ke Madinah. bukan Causeway. Saya sampai ini jenuh. Terus hijrahnya Causeway naik apa namanya? Tapi dengan kebanyakan lihat film animasi. Ditandai dari hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah menuju ke Madinah. Jadi pengajian ini diawali dengan dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam surat Al-Ankabut ayat 56 yang berbunyi, ya ibadiyalladzina
alladzina amanu, hei hamba-hambaku yang beriman. Berarti yang dipanggil hamba-hamba yang kalau tidak beriman tidak hai. Hai hamba-hamba yang kalau tidak beriman berarti tidak. Hai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'atan, sesungguhnya bumiku luas, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakiya ya fakudun, maka terhadap akulah hendaklah kamu semua tetap menyembahku. Artinya seakan-akan Allah itu ingin mengatakan sesungguhnya Islam itu bukan di Mekah. Kenapa? Kalau kamu ada di Mekah, kamu bisa hijrah kemanapun kamu mau dengan catatan fakiya ya fakudun, tetaplah sembahlah kepada aku, kata Allah Subhanahu. Pengajian ini kita mulai dengan cerita, yaitu cerita sekitar ada 14 orang tokoh-tokoh kafir itu berkumpul di suatu tempat yang namanya tempat Darun Nadwa. Dan itu artinya tempat Nadwa itu perembuk-rembukan. Di situ juga di antara 14 orang kafir, tokoh kafir, ada yang namanya Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu bodoh. 14 orang tokoh-tokoh kafir kalau dia berembuk bagaimana caranya menghentikan dakwah Nabi Muhammad, bahkan bagaimana caranya membunuh Nabi Muhammad. Tidak lama kemudian datanglah seorang kakek tua. Kalau kakek mesti tua. Kalau muda namanya kakak. Kalau kakak perempuan namanya cici. Datanglah seorang kakek tua. Kakek tua ini ternyata iblis yang menyamar jadi kakek. Maka di Darun Nadwa itu ada 14 orang kafir plus 1 iblis. Di situ bermusyawarah bagaimana caranya menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad, bahkan bagaimana caranya membunuh Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang berusul bagaimana kalau menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad kita fitnah saja Nabi Muhammad. Apa fitnahnya? Selama ini kita tahu Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Muhammad Al-Amin artinya Muhammad yang jujur, yang terpercaya. Kita fitnah saja Muhammad. Diganti Al-Amin dengan Al-Qadar. Muhammad Al-Qadar yang artinya Muhammad sang pembohong. 14 orang plus iblis tidak ada yang setuju. Kenapa? Kita tahu Nabi Muhammad itu mulai kecil sampai dewasa sampai tua orangnya tidak pernah berbohong. Coba pun jangan lihat Nabi jenengan itu kejujurannya bahkan diakui oleh iblis dan Natullah. Kejujurannya diakui oleh orang-orang kafir saking jujurnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang usul kita bunuh saja Muhammad, pakai diwailah, pakai. Ternyata iblis setuju. Kenapa? Kalau Muhammad dibunuh, nanti Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib akan berontak. Ada yang usul kita penjarakan saja Muhammad, jangan kasih makan, biar mati. Iblis sekali lagi tidak setuju. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad dimasukkan ke penjara, tidak dikasih makan, jika didengar oleh pengikut Muhammad mereka akan berontak. Walhasil ini musyawarah paling ruwet bagaimana caranya membunuh dan menghentikan Nabi Muhammad. Ada usulan terakhir dari siapa? Dari Abu Jahal. Abu Jahal ini dulunya namanya Abdul Hakam, artinya orang yang bijaksana. Betul, Abu Jahal ini dulunya orang bijaksana. Lama-kelamaan diganti dengan Abu Jahal, artinya orang yang bodoh. Bapaknya orang yang bodoh. Kenapa kok dia bodoh? Coba dibayangkan, Darun Nadwa, balai kota, dibangun oleh Abdul Muthalib, digunakan bermusyawarah untuk membunuh cucunya Abdul Muthalib, yaitu Nabi Muhammad SAW. Suka cinta sama mbahnya tapi benci kepada
dan cucunya. Itu namanya orang-orang yang bodoh. Kita sama Abdul Muthalib menggunakan fasilitas Darul Nadwa yang dibangun Abdul Muthalib, tapi digunakan untuk bermusyawarah membunuh cucunya Abdul Muthalib, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Singkat kata, singkat cerita, maka si Abu Jahal berusul. Apa usulnya? Seperti ini. Seluruh suku-suku kita ambil pemudanya satu-satu, kita kasih pedang satu-satu, kita bunuh Muhammad rame-rame. Kalau memang dari keluarga Muhammad mau protes, maka mereka tidak bisa protes karena yang membunuh adalah semua suku yang ada di kawasan Arab. Itu langsung yang namanya iblis bangun dari dulunya langsung akan topi tanda setuju. Coba bayangkan, iblis pun manut sama Abu Jahal. Iblis itu sudah membahana kesesatan, tapi manut sama Abu Jahal. Berarti orang ini kalau sudah kagum musuh lebih musuh daripada iblis. Contoh Abu Jahal, contoh Fir'aun. Iblis tidak pernah ngaku Tuhan, tapi Fir'aun ngaku pangeran. Berarti Fir'aun manusia lebih musuh daripada juga sebaliknya. Manusia kalau kagum bagus, kagum soleh, lebih soleh daripada malaikat. Siapa? Para nabi, para rasul, para sahabat, tapi ulama dan para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dalam golongan orang-orang yang baik. Amin Allahumma. Maka ketika permusyawaratan tersebut mencapai puncaknya, ditetapkan waktu dan tanggal yang di mana Nabi Muhammad akan dibunuh. Sebelumnya sudah turun firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya buminya Allah itu luas, fakiyah fakudun kemana pun tetaplah kamu sembahlah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada malam itu bumi ini malam yang sangat ngeri. Pada malam itu orang-orang pemuda-pemuda kafir membawa pedang, dikepunglah itu rumahnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam rumah ada Abu Bakar, Ali dan Nabi Muhammad. Maka Ali disuruh untuk tidur di kasur-kasurnya Kanjeng Nabi, diselimuti dengan selimutnya Kanjeng Nabi. Ini saking cerdiknya Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Orang kafir tidak bakal membunuh Ali. Maka Ali yang dipilih karena orang kafir tidak bakal membunuh Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Sayyidina Ali itu Abu Thalib, pemimpin Quraisy. Saking cerdasnya Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang kafir sudah berkumpul semua ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Di zaman jahiliyah, walaupun jahiliyah terkenal dengan zaman kebodohan, tapi mereka punya adat. Apa adatnya? Mereka tidak mau membunuh musuh yang lagi tidur, tidak mau membunuh musuh di malam hari, tidak mau membunuh musuh di dalam rumahnya sendiri. Jadi ketika Nabi Muhammad itu dikepung dengan senjata yang lengkap, Nabi Muhammad diprovokasi supaya keluar dari rumah. Ketika keluar dari rumah, maka kita bunuh rame-rame, kita bunuh bersama-sama. Diprovokasi itu Nabi Muhammad. Dikatakan, Muhammad adalah tukang sihir, Muhammad adalah al-kadzdzab, pembohong. Muhammad mengatakan siapa orang yang ikut agama Muhammad akan mendapat surga dan bisa menaklukkan dunia. Ini saut-sautan. Muhammad mengatakan siapa yang tidak ikut Muhammad akan mendapatkan neraka dan leher kita akan dipotongnya. Apa kata Nabi Muhammad? Wa anta ahautuhum ya Abu Jahal, dan kamu adalah salah satunya, kata Nabi Muhammad SAW. Sampai tengah malam orang itu menunggu si Kanjeng Nabi.
Ini orang-orang sudah siap ingin membunuh Nabi Muhammad, tapi sampai tengah malam tidak keluar-keluar itu Nabi Muhammad. Diprovokasi tidak mempan. Sampai pada akhirnya maka turunlah ayat Yasin, surat Yasin ayat 9. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa arsalnahum fahum la yubsirun. Maka ketika ayat itu turun dan itu dibaca terus oleh Nabi Muhammad pergi keluar dari rumahnya dengan aman sentosa tanpa ada gangguan. Kenapa? Meripat demokrat itu meripat motor-motor yang kafir itu. Yang meripat terlalu halus. Mata-matanya orang kafir itu buta, seakan-akan tidak melihat ketika Rasulullah keluar dari rumah. Seperti patung, ada yang maksudnya seperti patung. Jadi seakan-akan waktu ini berhenti. Menang seperti patung. Sampai kajian Nabi ini membuktikan ngambil pasir di sarung-sarung menang das-das yang ngambil dia seperti patung. Saking takjubnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat Yasin surah Yasin ayat 9 ini Bu, lek upamane jenengan duwe majikan sing rada trewek. Ya punya mana? Bedanya sinar dan cahaya. Apa bedanya sinar sama cahaya? Apa bedanya cahaya sama sinar? Apa bedanya sinar sama cahaya sama sinar? Kalau sinar untuk matahari, untuk rembulan, cahaya untuk rembulan, sinar untuk matahari, betul? Betul. Oh, kata teman ternyata. Betul. Misalkan betul-betul kok betul-betul saja. Kalau cahaya untuk rembulan, sinar untuk matahari. Kanjeng Nabi dahulu mengatakan ilmu nur, ilmu itu cahaya. Cahaya itu bulan siang apa malam? Malam dingin atau panas? Dingin berarti orang yang punya ilmu bukan kayak dingin orang gampang kamuan. Setuju. Betul? Betul. Sekarang matahari, kalau cahaya buat rembulan, kalau sinar itu matahari. Kabar Nabi Muhammad kalau bersabda asyur dia sabar itu sinar.
Sinar itu matahari. Matahari itu siang apa malam? Kayak siang adem apa panas? Berarti Pak atau sabar itu adalah panas. Dan